Hola 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 anjay gorinyai. Ini dia bro si kodenya anjay 1502D. Sekarang kita akan membongkar si power supply-nya ya bro. Kode 1502D. Sebelumnya ini aku unboxing dan sekarang kita akan bongkar ya seperti biasa ritual wajib. Di sini adalah pembongkaran anjay. Oke. Jadi pas aku unboxing tuh di sini aku dapat ini dia bro manual book ya panduan penggunaan dari DC power supply kode 1502D ini. Kita coba lihat dulu ya, kita spill untuk bagian dalamnya. Di sini ada petunjuk pemakaian penting ya bro, dia di manual booknya tuh bisa teman-teman baca sendiri aja. Lalu kita buka lagi, di sini ada tentang perangkat, spesifikasi parameter, tabel perbandingan kinerja, lalu petunjuk penggunaan ya gitu-gitu ya bro. Jadi lumayan lengkap, jadi teman-teman bisa dipahami dulu ya. Lalu di bagian sebelah sini ada peringatan, lalu perawatan dan perbaikan, lalu kartu garansi juga ya bro. Jadi ini sudah ada warrantinya ya, ada garansinya anjay. Oke, lumayan ini si kode mantap ada garansinya. Dan ini bentar bro, di sini ada satu bagian ini kayak kotak hitam ini bro. Nah ini tuh bagian pembagi tegangannya sih bro ya, dari pin ini input merah hitam input, lalu keluarnya dari sini nih bro. Nah itu dia ke kabel putih hitam ini nih bro, tuh ada port USB nya juga. Nah nanti kita bongkar juga bro, apakah ada rangkaian di dalamnya, aku penasaran juga bro ya. Oke, kita hidupkan dulu. Nah, seperti itu saat dihidupkan muncul suara bip saat kita pencet dan kita praktekkan dulu. Nah, seperti itu ya bro untuk suara saat si power supply-nya konslet ya bro. Jadi di power supply ini ada proteksinya. Oke, lumayan keren juga ini bro, si power supply-nya bagus. Dan ini tuh untuk spesifikasinya tuh ini tegangan maksimalnya 15 volt 2 ampere ya. Di situ ada potential current ya bro. Nah, itu untuk mengatur ampernya ya bro. Jadi kita bisa atur mau berapa ampere pengeluarannya ya. Keluarnya itu ya. Dan di sini ada selektor lagi, itu selektor tegangan ya bro. Nah bisa teman-teman lihat, jadi itu ada tegangan default dari 1,5 volt, ada 3,6, 4,8, lalu di 6 volt itu dia ya, lalu di 7,2 pasti putar lagi, itu dia muncul ke atas ke display dan diputar satu kali lagi paling mentok kanan. Nah tegangannya tuh maksimal ya di 15 volt. Dan jika kita putar ke paling kanan maksimal, nah sekarang jadi nanti kita bisa bikin tegangan yang sesuai kita inginkan ya, yang di bagian voltage itu tuh yang di course sama define ya. Nah jadi kita bisa custom tegangan sesuai yang kita inginkan ya, kalau selektornya diputar mentok kanan gitu bro ya. Oke ya. Nah oke bro, sekarang berarti sebelum kita bongkar kita cek dulu tegangan outputnya apakah sesuai atau tidak bro ya, apakah beda jauh atau tidak bro. Nah sekarang kita ukur dulu aja menggunakan seperti biasa bro, multitester digitalku dari si Sunshine ini aku beli dari online. Misalkan teman-teman mau beli itu multitester digitalnya, link pembeliannya ada di deskripsi video di bawah ya, cek saja. Oke, kita sambung dulu aja nih si probe-nya. Oke, itu dia selektornya sudah aku set di 1,5 volt dan di situ terbaca 1,6 ya. Kita putar lagi ke 3,6, di situ terbaca 3,7. Lalu putar lagi ke 4,8, di situ 48, putar lagi ke 6 volt 6.0, di situ 6,1, di 7,2 dan di situ 7,2, di paling mentok 15,6, di atas 15,5. Kadang yang berkurangnya tuh angka di belakang komanya ya. Wajar saja sih bro ya, toleransi 1% ya. Dan intinya sih ini untuk dengan pas ya bro, akurat. Jadi oke, power supply-nya ini bagus ya bro, not bad dan recommend sih bro buat teman-teman misalkan yang masih belajar ya. Oke, itu dia. Seperti ini bentukannya, di bagian samping ada lubang ventilasi tuh ya, ada itu tuh lubang-lubang sih bro, ventilasi supaya panas keluar. Dan di bagian belakang di sini ada komponen lagi nih bro ya. Kita coba lihat dari cara lebih dekat. Di situ ada perhatiannya caution, the avoid electric shock, the power, dan ada fuse juga. Dan di sini ada transistor jengkolannya nih bro, 2N3773 untuk nomor serinya ya. Misalkan teman-teman mau ganti dan gak ada nomor serinya gitu. Di bagian atas ada baut, di bagian sampingnya lagi di sini ada ventilasi udara lagi itu ya, dan sama baut-baut juga sih bro ya. Nah seperti itulah untuk bentukannya. Untuk penutupnya itu bahannya kayak dari kaleng itu, mungkin metal gitu bro ya. Oke bro, bentar-bentar. Yang pertama kita buka yang ini dulu nih. Di sini ada bagian nih kotak kayak gini. Ada bautnya juga. Apakah di dalamnya ada rangkaiannya atau enggak gitu bro? Sekarang kita buka dulu aja ya. Oke, ini dia mas bro, sudah kita bongkar dan dalamnya seperti ini. Di dalamnya sih ada PCB-nya ya. Nah ini untuk kotaknya ini terbuat dari plastik ya teman-teman. Tuh dia kelihatan sama teman-temannya bersama bro-bro di rumah. Terbuat dari plastik. Lalu di situ ada PCB-nya juga. Nah kita coba
lihat secara lebih dekat, lebih detail. Nah ini dia bro ya, kelihatan tuh. Jadi itu yang merah positif, hitam negatif, dan itu ada resistor-resistor. Mungkin sih biasanya yang penjepit hijau, yang kepejepit hijau sama merah sih bro ya. Hijau sama kuning sih biasanya kalau di Nokia jadul tuh yang kepibat gitu ya. Itu ada resistornya sih bro tuh ya, 1 kilo sama 10K sih kayaknya ya. Dan ini outputnya ke sini, ke probe merah hitam sama ke itu tuh hijau kuning itu bro ya. Ya oke lah, sudah kita buka. Nah dalamannya seperti itu ya teman-teman. Jadi sekarang bro-bro di rumah sudah tahu untuk dalamannya aja. Jadi misalkan teman-teman beli gak usah bongkar lagi, sudah aku bongkarin. Oke, selanjutnya ini dia si power supply-nya dari si Kodi ini anjay. Kita coba lihat dulu saja. Di bagian samping itu ada baut-baut dan oke lah bro. Berarti sekarang kita lanjut aja pembongkaran tuh ya. Lumayan ada baut-baut yang masih terpasang. Lanjut kita bongkar dulu aja ya bro. Oke ini dia mas bro ya, sudah kita bongkar bagian penutupnya anjay. Jadi dalamannya tuh seperti ini ya bro. Aku kira sih dalamannya banyak komponen rumit gitu dan ternyata gak begitu banyak komponen ya bro. Dan ini untuk bagian penutup casingnya anjay, ini kayak kaleng itu tapi sepertinya sih ini metal ya bro, soalnya lumayan keras juga dan kreng saat kita pukul-pukul. Jadi oke lah, sekarang kita coba lihat dulu saja ini untuk di dalamannya seperti ini. Jadi di sini pakai trafo ya bro untuk supply-nya, belum SMPS, dan untuk komponen-komponennya tuh nempel di bagian casing depan gitu bro, bagian muka gitu ya. Di situ bentar itu masih tertali tuh, masih ada kabel itu apa tuh, kabel tisnya bro. Bentar kita putuskan dulu, kita pegatkan supaya kita bisa lihat jalur-jalurnya, kabel-kabelnya ke kemananya. Nah kita bisa urut, jadi kita bisa lihat gitu bro ya. Sebentar kita urut-urut dulu ini kabel-kabelnya. Di sini ada kabel yang kejengkol dan dia transistor jengkol maksudnya tanya bro, kabel AC juga. Dan di trafonya di sini ada spesifikasinya juga bro. Sebentar kita coba lihat dulu. Itu dia, ini dia kelihatan power transformer modelnya 57 sih kayaknya ya bro. Di situ ada inputnya red. Oh itu ada kode kabelnya juga ya bro. Itu yang red tuh input listrik ya 220 volt. Itu yang merah-merah. Lalu di situ yang output 10 volt, yang ke BLU ya, blue, kabel biru. Kabel biru berarti output 10 volt ya, bro. Dan kabel biru ini nyambung ke bagian display, bro. Nah, sepertinya untuk yang kabel biru ini untuk supply ke display. Lalu ini yang 20 volt, yang yel berarti yellow, yang kuning masuk ke PCB bawah. Nah, PCB bawah tuh kalau gak salah itu untuk controller tegangan output ya, bro. Jadi untuk yang 20 volt untuk output tegangan, dan untuk yang 10 volt untuk supply ke display bagian atas ya bro, tuh kelihatan sama teman-teman ya. Dan di situ ada banyak kabel-kabel fleksibel dan oke kita lanjut cepat dulu aja ya bro. Ini dia teman-teman ya bro ya, sudah kita bongkar. Jadi ini tinggal sisa trafo sama casingnya saja. Kita coba lihat. Nah ini dia bentukan trafonya kayak gini. Jadi di sini sistemnya tuh 2 tingkat gitu bro, bukan jadi satu. Jadi bagian atas tuh bagian tegangan sekundernya, bagian bawah tegangan primernya ya bro, tegangan listriknya. Kita lihat lagi di sini ada yang monobel made ya, spesifikasi yang kayak tadi 20 volt tuh yellow, blue sama red ya. Rednya AC, merah tegangan listrik AC, lalu yang biru tegangan ke outputnya, lalu yang yellow yang kuning juga tegangan outputnya ya bro. Seperti itulah untuk bentukan trafonya, untuk ya spesifikasi trafonya ya bro. Dan ini untuk bentukan trafonya tuh kukira gede, ternyata kecil gini ya. Lalu ini untuk kabel-kabel ke transistor jengkolannya aja bro kayak gini. Ini sudah di soket ya, jadi tinggal cabut-cabut aja mudah. Dan ini untuk transistor jengkolnya nomor serinya 2N3773 ya bro. Dan itu di baut, dan ini nempel di casing belakang, tutup belakang. Kebetulan ini penutup casingnya pun terbuat dari metal ya bro. Jadi si panas pun bisa diserap secara maksimal oleh si metal itu ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat dulu aja ini untuk bagian depannya, bagian mukanya anjay. Jadi si komponennya tuh, si rangkaian PCB-nya tuh langsung nempel di bagian depan ininya bro ya. Nah kelihatan sama teman-teman. Oke, sekarang kita coba copotin dulu bagian trim pot itunya tuh.
Oke, ini dia sudah aku copotin bagian trimpot, bukan trimpot sih bro, corong potensionya ya. Nah, seperti ini bro ya, bisa lihat. Terbuat dari plastik ya, semuanya full plastik ya, plastik-plastik, tapi ya lumayan sih untuk build quality mah. Tidak begitu mengecewakan aja ya. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Kita tinggal copotin dulu bagian, oh ini nih bro, PCB atas sih mungkin ya kita copotin. Oke, lanjut bongkar lagi aja. Oke teman-teman, ini dia bro, sudah aku copot ini untuk bagian displaynya, seperti ini hasilnya. Nah jadi bisa kelihatan sama teman-teman, ini bagian dalamannya ternyata itu diselapis lagi pakai kayak mika itu ya, mika warna warna merah hati sih bro ya kayaknya. Jadi ya supaya gak kelihatan langsung kelihatan sama PCB-nya sih bro. Soalnya kalau gak pakai mika itu jadi kelihatannya sih kurang estetik gitu ya, soalnya langsung kelihatan PCB-nya. Ini untuk bagian komponen-komponen yang menempel di bagian PCB bagian displaynya, kelihatan sama teman-teman. Ada P display sama E display. Mungkin yang E display itu arus dan yang P itu voltase ya. YH1502DD P12. Dan di sini ada IC-nya juga ini bro. Nah, ini kalau nggak salah IC display sih kayaknya ya. Jadi kita cek aja jalur-jalurnya. Dan di sini gak ada nomor serinya ya bro. Di sampingnya ada buzzer dan itu ada Yihua. Tulisan Yihua. Mungkin ini mengadopsi dari produk Yihua ya. Di bagian bawah ada IC-nya juga UTC 358D. Ya, kelihatannya bisa teman-teman post aja ya bro ya supaya kelihatan. Lalu selanjutnya di sini ada apa lagi nih? Potensio juga ada ya, VR. Nah, ini untuk bagian displaynya seperti ini. Kelihatan sama teman-teman, ini untuk 7 segmennya dan ini sudah disoldernya dari bawah PCB-nya ya bro, bukan dari atas. Jadi ya seperti inilah bentukannya. Dan ya kelihatan sama teman-teman dari IC itu tuh, IC yang gak ada nomor serinya itu sepertinya IC display sih bro, soalnya jalurnya itu masuk ke 7 segmen itu ya. Lalu selanjutnya kita coba lihat lagi nih bro. Nah ini di bagian controller tegangannya ya bro. Di sini kan ada selektor ini nih bro. Selektor yang 1,5 volt, 3,6 sekian. Nah di bagian sini ada trimpot nih bro. Nah jadi teman-teman bisa custom tegangan. Misalkan 1,5 voltnya mau diubah jadi 3 volt. Nah, teman-teman bisa custom di trimpot ini ya bro. Tinggal diputar-putar aja. Tinggal teman-teman cari aja yang 1,5 volt itu yang mana, nanti putar kita set di 3 volt misalkan. Jadi teman-teman bisa setting tegangan sesuai selera teman-teman ya, yang sering teman-teman pakai. Seperti itulah singkatnya. Dan oke, sekarang kita bongkar dulu aja di sini. Bentar bro, ini potensionya masih terbaut-baut bro, ini rada keras bro. Nah kelihatan tuh rada susah. Jadi mungkin ini untuk pencopotan ininya nih, bagian potensinya aku skip dulu mungkin ya, soalnya ini keras banget. Dan ini ada 4 biji, jadi kalau aku videoin sepertinya sih bisa rada agak lama sih bro ya, durasi juga. Oke bro ya, aku skip dulu dan aku mau copotin dulu aja bro. Oke, ini dia mas bro ya, sudah aku bongkar untuk bagian controller tegangannya ya bro. Akhirnya copot juga. Sebentar kita amankan dulu. Nah ini yang pertama kita coba lihat dulu yang ini untuk bagian controllernya ya bro, controller tegangan outputnya ya bro. Dan yang pertama ini untuk bagian mukanya, tampak depan. Bagian ini ya, bagian mukanya kayak gini. Ada tombol on off juga, dan ini bagian dalamnya bentukannya seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat secara lebih detail ya. Oke bro ya, selanjutnya kita coba lihat yang lebih dekat. Nah, ini untuk bagian controller tegangannya ya bro. Itu ada bagian potensio ampere ya. Lalu ini bagian selektornya seperti aku bilang ya tadi. Lalu di sini ada bagian potensio untuk tegangan yang 1K sama 10K itu bro ya. Itu yang 10K yang coarse, yang 1K yang fine ya. Nah ini tampak atas kayak gini, bisa teman-teman lihat. Itu ada IC-nya juga, ada komponen-komponen. Dan itu ada tripod yang berjejer ya bro ya. Nah itu tuh masih yang masuk ke setelan itu tadi itu bro ya, yang di selektor itu. Oke, kita coba lihat dulu aja secara berkala. Lalu ini bagian bawah kayak gini, ada itu udah stiker juga tuh, Kice pas 05, berarti ini sudah pas ya bro, sudah melewati Kice ya, quality control dari produknya anjay. Dan ini jalur-jalurnya kayak gini ya bro, bisa teman-teman lihat. Misalkan punya teman-teman punya ya port supply kayak gini dan jalurnya ada yang hangus, nah bisa dilihat aja jalur-jalurnya ya, seperti itu bro ya. Lalu di sini ada resistor kapur juga, dan untuk IC-nya di sini UTC OKT4, UTC OKT4 UC723L ya bro. Itu dia, bisa teman-teman pause aja supaya lebih kelihatan. Dan itu ada transistor kecil juga.
Dan di sini nah ini dia yang trimpot ini nih bro. Jadi trimpot ini masuk ke tegangan yang ada di selektor tadi ya. Jadi 1,5 volt yang di 3,6 volt. Jadi masuknya tuh dari output itu sepertinya sih. Sepertinya dari output ini nih bro ya, trimpot ini. Jadi teman-teman bisa custom tegangannya. Jadi tinggal diputar aja trimpotnya. Jadi teman-teman bisa set di tegangan yang sering teman-teman gunakan. Oke, sekali lagi ini tampak atas, ini dia ya. Kayak gini bentukannya. Komponen-komponennya. Jadi di sini ada dioda juga nih bro. Dioda sisir ya, bridge untuk punya arahnya. Ada elko juga tuh bro yang lumayan gede. Jadi soalnya ini kan bagian controller output tegangan ya bro. Jadi untuk tegangan dikontrol di sini dari yang ke atas ke display. Dan oke lah bro, seperti itulah untuk pembongkarannya ya anjas. Dan ya, misalkan teman-teman mau beli ini untuk power supply-nya, link pembeliannya ada di deskripsi video di bawah, dan untuk video unboxing-nya juga ada di bawah deskripsi video, cek aja. Thanks for watching. Jadi itu aja dulu video kali ini. Thanks for watching Pung Ajos. Silahkan subscribe aja ya bro. Yo.